Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi jalla wa ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatul iman, para mahasiswa yang Allah muliakan, dimanapun antum berada, kami selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum semua senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah, dalam penjagaannya. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu rahmat, dan pintu keberkahan untuk antum dan semua keluarga. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali materi kita tentang Tazkiyatun Nafs ketiga yang masih merujuk kepada kitab Fadilatul Syekh Dr. Syekh Syed Muhammad Nuh rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Afatun ala Tariq, yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang maudhu' at-tafriq fi amalil yaum wal laylah. Meremehkan amal-amal pokok harian. Ya. Pembahasan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama ya, dan merupakan tanbih serta peringatan kepada para duat yang menjalani fase-fase dakwah ini, dan kita berharap kita dijauhkan dari keburukan at-tafrid fi amalil yaum wal laylah. Para mas yang memuliakan, pembahasan kita akan kita capai meliputi mafhum tafrid fi amalil yaum wal laylah, pemahaman atau pengertian tentang meremehkan amal-amal pokok harian. Yang kedua, asbab tafrid, ya, sebab-sebab terjadinya sikap meremehkan atau sikap tidak peduli dengan amal-amal harian yang pokok ini. Kemudian asarut tafrid, ya, dampaknya tafrid tersebut. Kemudian yang keempat adalah bagaimana ilajut tafrid fi amalil yaum wal laylah. Bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita atau menyembuhkan penyakit tersebut. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mafhum at-tafrid fi amalil yaumi wal laylah. Ya. Makna tafrid fil amal yaum wal laylah. Syekh menyebutkan dalam kitabnya, beliau merujuk kepada kitab ulama lughah, yaitu Lisanul Arab, bahwa yang dimaksud dengan at-tafrid secara bahasa adalah huwa at-taqsir fil amr, yaitu melalaikan, ya, dalam suatu perkara. Wa tad'i, ya, wa tudayyi'uhu hatta yafut, dan menyia-nyiakannya sehingga kemudian dia luput atau hilang. Ya. Disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, wa farata fil amri, ya, yufarrid fartan au qassara fihi wa dayyi'uhu hatta fat. Kalau disebutkan kalimat farata fil amr, maknanya adalah, ya, farata fi al-amr, maknanya adalah melalaikan atau menghilangkan. Ai qassarahu fihi wa dayyi'uhu hatta fat, ya, atau maksudnya adalah menghilangkan, melalaikan atau menghilangkan hingga benar-benar dia lenyap, ya. Maka disebut dengan wa farata syai', ya, faratahu dayyi'uhu. Farata asy-syai' maknanya adalah menyia-nyiakan sesuatu atau melemahkannya atau melalaikannya, ya, menghilangkannya. Maka dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan pula tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 56 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah
Ya. Antaqula nafsun, supaya jangan ada ya yang mengatakan ya hasrata, amat besar penyesalanku, alama farrattu, ya, atas kelalaian, ya, alama farrattu, atas kelalaianku, yaitu kelalaian dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya fi jambillah, ya, terhadap Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi ayat ini menunjukkan ya bagaimana Allah tabaraka wa taala ya, menginginkan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal nanti. Kata ma farrattu ya, bermakna adalah kelalaianku. Sehingga tafrid ya, bermakna juga dengan lalai atau meremehkan juga bisa, melalaikan juga bisa. Maka secara istilah at-tafritu fi amil yaum wal lailah, meremehkan atau tidak peduli dengan amal-amal pokok harian, secara bahasa tadi sudah, sekarang secara istilah adalah yakni amma mafhum tafrid fi amal yaum wal lailah fi istilahi al ulama wa du'a, ya. Adapun pengertian tafrid ya, terhadap amalan-amalan pokok harian menurut para ulama dan para duat adalah at-taqsir at-tadyi' ya lil wadhaif al-ibadiyah, ya, yaitu sikap meremehkan atau ya, melenyapkan kewajiban-kewajiban ubudiyahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Allati yanbaghi lil muslim al-hafidh wal muwadhaba 'alaiha fil yaum wal lailah. Meremehkan atau menghilangkan kewajiban-kewajiban dalam ubudiyahnya yang mana seorang muslim seharusnya dia senantiasa menjaganya ya, di dalam amal-amalan harian dirinya hatta yakhruju waqtaha wa tafut, ya. Jadi dia menghilangkan, meremehkan sampai kemudian ya, amal-amal itu benar-benar tidak diamalkannya dan kemudian sama sekali hilang dari dirinya. Seperti apa? Masalun naumi anis shalah al-maktubah. Ya. Contohnya adalah dia tidur ketika harusnya dia sholat yang wajib. Ya. Masalul ihmal an-nawafil ar-ratibah. Seperti juga dia yang melalaikan, ya, tidak peduli, ya, muhmil atau ihmal dengan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang disunahkan dalam harian, sunnah-sunnah yang rawatib. Au tarku qiyamil lail, atau dia meninggalkan sholat malam. Nah, ini termasuk di antara tafrid dalam amal-amal harian. Au sholatul witri, ya, atau dia tidak melaksanakan sholat witir. Au sholatud duha, atau dia tidak melaksanakan sholat duha. Au tadyi'il al-wirdi al-Qur'ani, atau dia tidak membaca atau menghilangkan kebiasaan wirid dengan Qur'annya atau membaca Qur'annya, awil adzkar, awil doa, ya. Demikian juga kebiasaan untuk berzikir, kebiasaan untuk berdoa, awil muhasabah linafs, ya. Atau kemudian kebiasaan untuk bermuhasabah, kebiasaan untuk bertaubat, wal istighfar, ya. Dan yang lain sebagainya. Ya. Ini adalah di antara bentuk-bentuk sikap melalaikan diri dari amal harian kita. Kalau saya sendiri menyimpulkan, Ustaz sendiri ingin menyimpulkan, ada beberapa amal harian pokok kita yang perlu kita jaga. Yang pertama, tentu kewajiban seorang mukmin adalah menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Di masjid, bukan di rumah ya, atau di tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua, senantiasa menjaga sholat-sholat rawatib. Ya. Sholat-sholat sunnah yang rawatib. Seorang da'i mesti melazimkan sunnah-sunnah rawatib ini. Ya. Kemudian qiyamul lail. Ya. Ini juga menjadi hal yang sangat pokok pada diri da'i. Ya. Bangun malam. Kemudian qiraatul Quran. Ya. Ini juga sangat pokok dalam diri da'i. Satu lagi saum sunnah. Ya, saum sunnah.
Demikian pula ada lagi zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang. Ini sangat penting sekali untuk dijaga oleh kita semuanya. Ya, saya ulang lagi, sholat berjamaah di masjid, ya, membaca Quran, kemudian zikir pagi petang, 3, sholat rawatib, 4, qiyamul lail, 5, saum sunnah, 6. Ya. Kira-kira 6 hal ini. Saum sunnah yang ini harus kita jaga. Ya, baik antum saum sunnah Senin dan Kamis, atau mungkin saum sunnah yang wajib, yang mendekati terbaik adalah Daud. Ya. Ini hal-hal pokok yang harus kita jaga dalam rutinitas kita sehari-hari. Selanjutnya adalah pembahasan tentang asbabut tafrid fil amal al-yaum wal lail. Jadi sebab-sebabnya ini, sebab mengapa kita bisa melalai, meremehkan amal harian-harian kita yang penting ini. Yang pertama adalah at-talattukh aw tadannas bil ma'siyah, aw tadannus bil ma'siyah. Berlumuran atau banyak sekali kita berkubang dalam kemaksiatan. Ya, ini sebab kita akan mudah melalaikan sikap amal-amal harian kita, akan kita tinggalkan. Ya. Syekh berkata bi ayyakunal muslim ghairu mutaharris aw mutaharriz minal ma'siyah la siyama as-saghair tilka allati yastahinu biha katsirun minan nas. Ya, seorang muslim yang dia tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, ya, baik itu yang kecil, ya, yang kemudian itu menjadi banyak sekali diremehkan oleh sebagian besar manusia. Wala yulunaha ri'ayatin aw ahamiyah. Wa hina idin fala budda minal iqab wa yakunu iqab bi umurin katsirah. Min bainiha at-tafrid fil amal yawm wal lailah. Maka seseorang yang telah terjerembab dalam kemaksiatan ini, ya, dia akan mendapatkan iqab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan hadir iqabnya. Bentuknya apa? Dan salah satu bentuk iqab kita dari banyaknya kita bermaksiat kepada Allah, baik yang besar maupun yang kecil, maka akan Allah berikan kita sebuah musibah yang besar, ya, yaitu berupa kita akan dilalaikan oleh Allah dari kebiasaan kita untuk menjaga amal-amal yang pokok ini. Hal itu berdasarkan Al-Quranul Karim dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Perhatikan ayat ini kelas sekalian. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Wa ma asabakum min musibah, dan tidaklah musibah-musibah yang menimpa kalian, ya, dari sebagian bentuk musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu semua adalah hasil daripada perbuatan kalian. Lihat, musibah ini, ya, datang kepada kita itu karena kita sendiri, ya. Termasuk musibah yang Syekh sebutkan di sini, musibah kehilangan kemampuan untuk melaksanakan amalan pokok-pokok ini. Sebabnya adalah bima kasabat aydikum, ya, karena kita sendiri, karena perbuatan kita, yaitu diantaranya adalah perbuatan-perbuatan maksiat kita. Wa ya'fu an katsir, masya Allah, Allahu akbar. Wa ya'fu an katsir bermakna, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu karena rahmatnya yang sangat besar, tidak semua musibah Allah berikan kepada kita kemudian langsung iqabnya, tidak. Kadang Allah berikan maaf terlebih dahulu, Allah maafkan lagi, sehingga kemudian jika terus begitu, ya, satu saat Allah tentu akan berikan kepada kita peringatan dalam bentuk musibah itu. Wa ya'fu an katsir, maknanya adalah Allah lebih banyak memaafkan daripada memberikan musibah tersebut. Ya. Ikhwan sekalian, inilah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in senior, ya, yang mengatakan, waja'a minal Hasan Al-Basri mursalan qauluhu lamma nazalat hadhil ayah. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, ketika ayat ini turun, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi
nafsu Muhammadun biyadihi ma min khadashin 'udin wala ikhtilajin 'araqin wala nukbatin hajarin wala asrata qadamin illa bidhanbin wa ma ya'fullahu anhu aktsar. Ya. Nabi SAW bersabda ketika turunnya ayat ini, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan Allah, tidaklah seseorang tergores oleh dahan-dahan kayu yang tersandung, oleh akar-akar pohon yang pernah diperbuatnya. Namun dosa-dosanya yang Allah maafkan jauh lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Masya Allah. Dampak maksiat ini disebutkan oleh Syekh Said Muhammad Nuh. Ya, perhatikan dampak-dampaknya ini. Bagaimana dampak maksiat ini melemahkan beberapa amal ibadah kita. Waqad wa'a as-salaf mislu hadha sabab wa atharuhu ala amalil yawm wal laylah wa nabbahu ilaihi katsiran. Dan banyak sekali asar atau nasihat-nasihat para salaf terkait hal ini tentang bagaimana maksiat memiliki sebab dan dampak kepada amal-amal harian seseorang. Wa nabbahu ilaihi katsiran, dan mereka banyak sekali memberikan tanbih, peringatan yang sangat banyak tentang hal ini. Di antaranya, hada ad-dhahak, inilah dia Imam ad-Dhahak, yaqul ma na'lam ahadan hafidhul Qur'an thumma nasiyahu illa bidhanbin thumma qara'a ad-Dhahak wa ma asabakum min musibatin ila akhir ayat. Kata Imam ad-Dhahak mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang menghafalkan Al-Qur'anul Karim kemudian dia lupa dari hafalannya, kecuali sebabnya adalah bidzambin, sebabnya adalah dosa yang dia lakukan. Maka Imam ad-Dhahak berdalil dengan ayat yang tadi. Ya. Seseorang yang terlupa terhadap hafalan Qur'annya itu, sebabnya adalah dosa. Jadi lupanya itu merupakan musibah yang Allah berikan, ya, sebabnya adalah kita dengan dosa. Maka Imam ad-Dhahak berdalil dengan ayat tadi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, ya. Musibahnya itu karena memang dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir. Tsumma yaqulu ad-Dhahak wa ayyu musibatin a'dham minan nisyanil Qur'an, ya. Musibah apakah yang paling besar, jauh lebih besar dari apa? Dari ketika kita dilupakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari Al-Qur'anul Karim. Na'udzubillahi subhanahu wa billah. Kemudian hadza al-Hasan yas'aluhu rajul, ya, yas'aluhu rajulun qailan ya Aba Sa'id inni abitu mu'afi wa uhibbu qiyamul lail, ya. Kemudian, ya, wa'addu tahuri fama bala la akum qala dhunubaka qayyadatka. Masya Allah. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam, ya Aba Sa'id, kunyah oleh nama beliau, ya. Sesungguhnya malam ini abitu mu'afi, aku malam ini, ya, bermalam atau tidur dalam kondisi yang baik-baik saja. Wa uhibbu qiyamul lail, dan aku menginginkan malam itu aku bisa bangun malam. Ya, bahkan uiddu, aku telah menyiapkan tahuri, ya, air yang siap untuk menjadi tempat aku nanti bersuci, ya. Fama bala la akum. Fama bali la akum. Tapi mengapa aku kok tidak bangun juga malam hari itu? Aku sudah tidur dengan nyaman, aku sudah berniat untuk qiyamul lail, tapi kemudian bahkan aku sudah menyiapkan bejana air tempat aku nanti untuk qiyamul lail, untuk wudu. Tapi ternyata fama bali la akum. Tapi kok aku tidak bangun malam juga? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dzunubuka qayyadat, ya. Qayyadatuka. Dosa-dosamu, ya, dzunubuka, dosa-dosamu, qayyadatka, telah mengikatmu atau telah membuatmu seperti itu.
dosa-dosamu telah mengelilingimu. Jadi memang sebab dosa itulah seseorang tidak bisa melakukan qiyamul lail. Berikutnya wahada as-Tsauri, inilah Sufyan ats-Tsauri, imam besar dalam generasi tabi'in ya. Haramtu qiyamul lail khamsata asyhur bi dzambin nabathu. Ya. Aku pernah diharamkan qiyamul lail selama 5 bulan atas sebab dosa yang aku lakukan. 5 bulan tidak melakukan qiyamul lail. Qila wa ma dzaka adzab, maka dikatakan kepadanya, dosa apa itu? Qala ra'aitu rajulan yabki. Aku pernah melihat seseorang menangis orang itu. Faqultu fi nafsi hadza mira. Maka aku kemudian dalam hatiku aku mengatakan, orang ini sedang riya ini, nangis-nangis seperti ini, nangis-nangis cari pujian. Aku katakan begitu dalam hatiku. Itulah dosa. Ya, aku pernah melakukan itu, artinya aku pernah suudzon dengan orang itu bahwa orang itu sedang riya, minta dilihat ya, dengan tangisannya. Sebab itu dia tidak bisa bangun malam selama 5 bulan lamanya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana azab atau musibah yang Allah berikan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dosa-dosanya tadi. Di antaranya suudzon kepada seorang. Maka inilah kesedihan generasi salaf ketika tidak melakukan amal-amal kebiasaannya. Dia tidak melaksanakan amal-amal kebiasaannya. Ya. Wa hada al-Karas bin Wabarah yadkhulu alaihi ba'dun nas wa huwa yabki fa yaqul lahu. Al-Karas ini dia kemudian dalam kondisi menangis, ya, orang-orang kemudian datang menemuinya dan mengatakan kepadanya, ataka na'i ya ba'du ahlak fa yaqul asyad. Ya. Apakah telah pergi atau sebagian keluargamu, ya, kata dia lebih daripada itu. Fayaqulu wajah yu'allimuka ya'lamuka, ya. Apakah ada goresan atau namanya ada luka yang membuat engkau menangis? Fayaqulu asyad, jauh lebih daripada itu, lebih sakit daripada luka. Fayaqulu wa ma dzaka fayujibuhu babi mughlaq wa satari musbil wa lam aqra hisbi al-barihah wa ma dzaka illa bin dambin, ya. Jadi sebabnya adalah lam aqra hisbi al-barihah, ya. Aku tadi malam tidak sempat membaca Quran yang sebenarnya itu adalah kebiasaanku, ya. Aku selalu membaca Quran tiap malam sekian halaman, sekian juz. Tapi malam itu aku tidak sempat membacanya. Wa madzaka illa bidzambin ahdatsathu. Itu semua karena aku telah melakukan dosa yang aku telah perbuat. Ini ya, bagaimana orang salaf dulu, mereka sangat kecewa atau sangat sedih apabila malam hari itu dia tidak melalui sebagaimana biasanya, ada amal yang dia tinggalkan. Maka mereka bersedih hati. Bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita tidak sempat qiyamul lail, ya, kita biasa-biasa saja. Kita tidak sempat membaca Quran malam hari itu, atau hari itu kita tidak sempat membaca Quran, kita biasa-biasa saja. Ini menunjukkan hati kita sedang dalam kondisi sakit. Ya. Sementara para ulama dulu ketika mereka tidak sempat melakukan suatu amalan, itu sensitivitasnya sangat tinggi. Mereka sangat merasakan bahwa mereka dalam kondisi sedang diberikan musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pas sekalian yang kedua adalah sebabnya adalah at-tawsi' fil mubahat, ya. Terlalu mudah atau terlalu memuaskan diri dengan hal-hal yang mubah. Ini juga perkara yang akan menyebabkan hal tersebut lahir. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, kana ba'du syuyukh yaqifu 'alal ma'idah, ya, kullu lailatin yaqul wa yaqul ma'asyiral muridin, ya, la ta'kulu katsiran wa tashrabu katsiran wa tarqudu katsiran wa tahassaru 'indal maut katsiran. Ya. Para syuyukh Syekh atau Imam Al-Ghazali mengatakan ketika mereka mendapati maidah atau meja makan mereka di malam hari, sambil mereka mengatakan kepada para murid-muridnya, wahai para murid-muridku,
Janganlah kalian banyak-banyak makan. Maka kalau kalian banyak makan, maka kalian akan banyak minum. Dan kalian pasti akan banyak tidur. Dan nanti ketika kalian akan meninggal dunia, kalian akan mengalami banyak sekali kerugian. Ya, jadi dalam hal makan minum yang mubah-mubah juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ini akan menyebabkan kita akan malas untuk bangun, akan malas untuk beribadah, sehingga melalaikan amal-amal harian kita. Adamu idrak qimatun ni'am wa sabilu dawam. Tidak mengetahui nilai sebuah nikmat dan bagaimana kita menjaganya agar tetap ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, maka kita harus mengetahui ya nikmat yang Allah berikan ini. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Ya. Allah perintahkan kepada kita, ingatlah kalian kepadaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Washkuruli, ya, maka syukurilah nikmat-nikmatku. Ya, terkait nikmat kita harus banyak mengetahui nih, bagaimana hakikat nikmat tersebut, ya, dan bagaimana kita menjaganya. Wala takfurun, yaitu dengan tidak boleh melakukan kekufuran, ya, tidak boleh kufur nikmat. Maka Al-Hasan Al-Basri wa Abu Aliyah was-Sudi war-Rabi bin Anas mengatakan, innallaha yadhkuru man dzakarahu. Allah tabaraka wa taala akan senantiasa mengingat orang-orang yang mengingatnya. Wa yazidu man syakarahu, dan Allah akan tambahkan nikmat orang-orang yang bersyukur kepadanya. Wa yu'adzib man kafarahu, dan dia Allah tabaraka wa taala akan mengazab orang yang kufur kepadanya. Ya, asar ini disebutkan dalam kisah tafsir Al-Qur'anul Azim atau tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Hasan Al-Basri aidan fi qawlihi wadhkuruni adhkurukum, qala udhkuruni fi ma ujibtu lakum ala nafsi. Ya. Yang dimaksud dengan fadhkuruni adalah, ya, ingatlah aku dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, yang telah aku wajibkan kepada kalian. Qala Sa'id bin Jubair, ya, yang dimaksud dengan kalimat udhkuruni bi ta'ati adhkurukum bi maghfirati wa fi riwayatin bi rahmati. Ya, maksudnya adalah ingatlah aku dengan ketaatan kepadaku. Adhkurukum bi maghfirati, maka kata Allah, aku pun akan mengingat kalian nanti dengan ampunanku untukmu. Atau dalam riwayat yang lain adalah aku nanti akan rahmati engkau. Ya, engkau ingat aku akan berikan maghfirahnya, aku akan berikan rahmatnya. Sebagaimana hal ini juga dinukil oleh Sa'id bin Jubair dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir. Al-ghaflah anil hajah ilal amal al-yawm wal lailah. Lalai, ya, dia merasa tidak membutuhkan itu amal-amalan pokok itu. Ini juga merupakan bentuk di antara sebab-sebabnya tadi. Ya. Ghaflah anil hajah, lalai dari kebutuhan terhadap amal-amal pokok harian. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Syekh sebutkan di sini, ya, di antaranya menyebutkan ayat wa tazawwadu fa inna khairal azadi taqwa. Kita perlu menyiapkan bekal-bekal kita, ya. Dan bekal-bekal terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang lalai kepada Allah, ya, bahwa dia harusnya berhajat dengan amal-amalan takwa, ya, dia akan terjerembab ke dalam sikap at-tafrid fil amali yaum wal lailah. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, perhatikan hadis ini. Ini juga disebutkan dalam hadis Arba'in, ya, An-Nawawi, di mana sahabat Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Masyaallah, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana sikap Allah kepada wali-walinya. Siapakah itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah rincian hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Ya, tidaklah, ya, seseorang hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amal-amal soleh yang lebih aku cintai dari amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya adalah seseorang mendekat kepada Allah, ya, itu tentu amal wajib paling Allah cintai karena dia wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Dan, ya,
jika aku telah dan aku pun ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Lihat. Ya. Di sini hadisnya adalah kecintaan Allah Taala kepada hambanya ini karena sebab hamba tersebut melakukan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah. Ya. Lihat bagaimana Allah menggambarkan kecintaan Allah itu kepada hambanya yang telah mengamalkan amal-amal sunnah tadi. Dan dialah yang disebut dengan wali-wali Allah Taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka pendengarannya adalah ya kuntu sam'ahu, aku mendengarkan ya alladhi yasma'u bihi. Aku membimbingnya dengan pendengarannya ya. Maksudnya membersamai dalam pendengarannya, maksudnya membimbing dalam pendengarannya. Wa basarahu alladhi yusiruhu, dan aku melihat dengan penglihatan, yang maksudnya adalah Allah akan membimbing seseorang dengan dalam penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan dengan tangannya yang dia menggenggamnya, Allah akan selalu membersamainya dalam genggaman tangan hambanya tersebut. Maksudnya adalah membimbingnya dalam genggaman tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan ketika hamba itu melangkah pun Allah membimbingnya. Wala in sa'alani, dan ketika hamba tersebut meminta kepadaku, la'u'tiyannah, sungguh aku pasti akan memberikannya. Menggunakan bentuk lam taukid. Lam taukid, nun taukid dalam satu kalimat. La u'tiyannahu. Ya, dua kali. Sungguh dan sungguh aku pasti akan memberikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani la'idzannahu. Ya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, aku juga akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Inilah orang-orang yang mengamalkan, tahu persis tentang bagaimana ya, kebutuhannya kepada amal-amal pokok yang harian ini. Ya, sehingga dia tahu bahwa amal pokok harian ini memiliki keutamaan yang besar, ya, dan dia siap untuk mencarinya, siap untuk menjaganya, ya, sampai dia bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah cintai dan menjadi wali-walinya. Dha'fu aw tarashi at-tasawwur as-sahih li haqiqah ajral muwadhabah ala amalil yawm wal laylah. Dia tidak memiliki pemahaman yang benar, lemah pemahamannya, atau tidak memiliki pemahaman yang sahih terhadap hakikat yang didapatkan dalam seseorang yang mengamalkan secara rutin amal-amalan pokok harian itu. Kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan banyak sekali ya, kelebihan, banyak sekali ajr, banyak sekali pahala kepada orang-orang yang siap untuk menjaga amal-amal harian yang pokok itu. Ya. Wa man lam yaktamil 'indahu tasawwur li haqiqati hadhil ajr fa innahu yastaladhdhu an-nawm war-rahah wa yudhinnu bita'ab wal mujahadah fi sabilillah wa bitali yufarrid fi amalil yawm wal laila. Ya, barang siapa yang tidak memiliki kesempurnaan pandangan yang benar kepada akhirat, kepada balasan nanti, ya, dia akan sangat menikmati yang namanya tidur, yang namanya istirahat, ya, mudah capek dalam bermujahadah di jalan Allah, ya. Itu dia akan seperti itu. Kemudian dia akan melalaikan amal-amal pokok hariannya. Wa sadaqal alama Ibnu Jauzi, maka benarlah perkataan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala hina qala, ketika dia berkata, man lamaha fajrul ajri hana alaihi dhulamut taklif, ya. Ini sebuah ibarah Imam Ibnu Jauzi sebagai imam yang pakar dalam bidang hati. Dia mengatakan barang siapa yang telah mengintip man lamaha, mengintip atau mengetahui fajrul ajr, cahaya fajrul ajr, cahayanya ganjaran-ganjaran yang akan Allah berikan. Maksudnya adalah barang siapa yang sudah mengetahui besarnya ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, hana alaihi dhulamu taklif, dia tidak akan hana alaihi, maka akan hilang kepadanya kegelapan beban. Maksudnya apa?
orang yang sudah mengetahui besarnya ajr yang Allah berikan kepada hambanya. Keutamaan-keutamaan dunia dan akhirat yang Allah berikan kepada hambanya melalui ibadah-ibadah yang pokok tadi. Ya, qiyamul lail, shaum sunnah, ya, kemudian zikir sabah wal masa, tilaawatul Quran, masya Allah. Maka orang itu akan hana alaihi dhulamu taklif, ya. Lenyaplah kegelapan beban. Maksudnya dia tidak lagi merasakan beban dalam melaksanakan amal al-yaum wal lailah tadi. Ya. Karena dia dalam pandangan matanya dia sudah yang dia yakini adalah bagaimana Allah berikan ganjaran yang besar. Maka tidak lagi terasa berat apa yang dia memikul ketika melaksanakan amal-amalan yaum wal lailah tadi, amal-amalan pokok tadi. Kemudian khafila sekalian, yang keenam adalah nisyanul maut wa ma ba'dahu min ahwal wa syada'id. Ya, dia lupa bagaimana kematian itu akan terjadi, dan pasti setelah kematian ya peristiwa-peristiwa berat pun akan menyusulnya. Ya, seseorang yang terbiasa dengan amal yaumul laila, ya itu kan banyak sekali keutamaannya. Orang yang malam-malam dia menyendiri untuk bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dia menangis kepadanya, dia takut kepadanya misalkan dalam ibadahnya, Allah akan berikan kemudahan kelak pada hari kiamat, dan melalui sirotnya, melalui fase-fase kehidupan setelah maut, ya, di kuburnya Allah berikan cahaya banyak sekali. Ya. Masya Allah, ya. Orang yang berangkat ke masjid, ya, salat berjamaah 5 waktu, subuh, malam, hari, Allah akan berikan keterangan kelak pada hari akhirat nanti. Itu ada dalam hadis. Ya. Nah, maka ketika kita mengingat-ingat kematian itu masih sangat besar sekali faedahnya, ya. Karena kematian inilah yang bisa mengingatkan kita. Waqad yakunu nisyanul maut ma ba'dahu min ahwali wasyada'id huwa sabab fi tafriti fil amal yaum wal laila. Dzalika anna man nasiya annahu ya mayitun lam halahu wa in talal ajal. Ya, memang merupakan kematian ini adalah akan menyebabkan kita bersikap tafrid, ya, kepada amal-amal pokok kita. Kita lupa dengan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun, ya. Dan tidaklah kami, ya, menjadikan kepada manusia itu sebelum kalian adalah manusia-manusia yang kekal, enggak ada. Inilah bagaimana Nabi berbicara kepada orang-orang kafir, ya, dulu orang-orang sebelum kalian enggak ada yang kekal, semuanya mati, dan kalian pasti akan mati. Dan kalau kalian mati, apakah afa imitta fahumul khalidun, ya. Jadi maka semua orang akan merasakan kematian, yang tidak ada seseorang yang kekal di dunia. Kita akan kembali ke sana. Ya, maka persiapkanlah dengan amal-amal terbaik kita, di antaranya adalah menjaga amal-amal pokok harian kita. Kemudian dhannu bulughil kamal, menyangka kita sudah sempurna, yang juga menyebabkan malas untuk melakukan amal-amal yaumul lailah. Ya. Kadang kita merasakan, kenapa saya harus qiyamul lail? Ya, saya kan sudah melaksanakan sholat wajib 5 waktu di masjid. Ngapain saya perlu menjaga wirid pagi dan petang? Kan saya sudah sholat subuh berjamaah di masjid, sholat asar di masjid juga berjamaah, ya. Kan sudah dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak begitu, ikhwah. Ya. Kita senantiasa harus menjaga 2 hal, amal-amal wajib dan amal-amal sunnah kita. Ya. Jangan merasa diri kita sudah sempurna, karena kita tahu amal-amal wajib yang kita lakukan sendiri pun itu semua, ya, belum tentu kita laksanakan dengan sempurna. Banyak cacat-cacatnya, banyak kelemahan-kelemahannya. Itulah semua bisa nanti diselesaikan atau dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lama ba'dal maut, wal ajiz man ittaba nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Kita sudah pernah membacakan hadis ini, ya. Bagaimana Allah Tabaraka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang pandai adalah orang yang menghisab dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa, manittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, dan dia senantiasa, ya, adanya
adanya hanya berangan-angan kepada Allah, angan-angan Allah akan begini, begini, begitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum, ya, hisablah kalian, bermuhasabahlah kalian, ya, qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Wa inna ya wa tazayyanu lil arad al akbar. Wa inna ma yukhaffiful hisab yaumil qiyamah ala man hasaba nafsahu fi dunya. Ya, berbekallah kalian dengan perbekalan yang banyak, ya. Karena dan nanti di hari kiamat itu yang akan meringankan hisab seseorang hamba adalah ketika hambanya sudah menghisabnya di dunia dulu. Banyak dihisab di dunia, banyak bermuhasabah di dunia, memperbaiki di dunia, nanti di akhirat Allah akan ringankan. Kasratul a'ba wal wajibat. Sebab yang lainnya juga adalah kebanyakan beban atau kewajiban-kewajiban yang dipikul, ya. Terkadang ini juga bisa menyebabkan kita lemah. Ya, banyaknya waktu yang kita kuras untuk hal-hal yang perlu kita selesaikan di dunia, itu kadang membuat sempit waktu kita untuk akhirat. Ya. At-taswif, ya, atau menunda-nunda perbuatan, ya. Karena banyaknya yang ditunda sehingga tertumpuk-tumpuklah pekerjaan-pekerjaan kita atau kewajiban-kewajiban kita harus kita tunaikan, sehingga sunnah-sunnah pun kita lalaikan. Wal ala hadza huwal mafhum min qoulihi ta'ala, min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali shalihah sab'an. Inilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, segeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal, ya, yang sebelum datangnya 7 hal perkara. Hal tantadiruna ila faqra mansiyah, ya. Tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa. Awaniyan mudghiyan, atau kekayaan yang melampaui batas, aw maradan mufsadan, atau penyakit yang akan merusak, aw harman mufannadan, ya, atau masa tua yang akan membuat kita kurus, aw mautan mujhizan, atau kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Maka segeralah kita beramal, karena semua ini akan datang kepada kita. Awid dajjal, ya, fasyara ghaibun yantazir. Dajjal atau datangnya dajjal dengan seburuk-buruk hal gaib yang dinanti-nanti. Awis sa'ah fasa'ah adaha wa amar. Ya, atau ketika nanti sudah datangnya kiamat, dan kiamat itu sangat membawa dan sangat pahit sekali. Kita disegerakan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak beramal, ya, bisa jadi salah satu di antara yang disebutkan Nabi ini akan menimpa kita. Sakit, fakir, kaya tapi buruk, ya. Sakit yang rusak kita, atau tiba-tiba kita berjumpa dengan Dajjal, ya, kita berada di akhir penghujung waktu ini. Kita berada di akhir-akhir zaman. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10 adalah musyahadah. Ya. Ba'du dzul uswah ala halil minat tafrid. Yang melihat uswah teladan kita melakukan tafrid. Nah, ini kadang berbahaya, ya. Kalau kita menemui guru-guru kita, ya, masih melakukan ifrad atau masih melakukan tafrid, meremehkan, ya, amal-amal sunnah kita. Guru-guru kita tidak menegakkan hal tersebut. Ini kadang juga menyebabkan kita sebagai murid atau kita sebagai orang yang melihatnya, atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar kampung kita begitu, ya, kadang ini menyebabkan para anggota kampungnya atau masyarakatnya juga melakukan hal yang sama. Ini berbahaya sekali. Nah, karena itu ikhwas sekalian, ya, Nabi SAW, ya, itu dalam konteks berbuat keburukan itu, Nabi pernah memberikan wejangan kepada kita. Nabi katakan, kullu ummati mu'afi ilal muhajirin, ilal mujahirin. Setiap umatku mu'afi, dia diampuni, ilal mujahirin, kecuali para mujahirin. Siapa itu mujahir? Al-jahru, yaitu orang-orang yang menjaharkan
dosa-dosanya. Artinya apa? Orang yang senang dosa-dosa itu diupload. Ya, mungkin dia melakukan hubungan intim diupload. Dia melakukan berpacaran diupload. Dia minum khamr diupload, ya. Atau dia berikhtilat diupload. Macam-macam. Ya. Orang yang akan diampuni oleh Allah adalah ya kullu ummati mu'afi. Orang yang berbuat dosa itu bisa punya potensi untuk diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali orang yang sengaja menampakkan dosa-dosanya. Dia senang dilihat dosa-dosanya. Wa inna minal mujahirah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah. Ya. Ada seseorang yang termasuk berbuat terang-terangan, ya. Dia berbuat dosa di malam hari. Ya. Kemudian di waktu paginya Allah tutupi, ya, dosa-dosanya. Fayaqulu ya fulan. Tapi dia kemudian mengatakan, wahai fulan, ya, amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yastarahu rabbahu. Tadi malam aku melakukan ini dan begini dan begitu. Dia bangga. Tadi malam aku mabok, tadi malam aku bertemu kasihku, tadi malam aku begini dan begitu, ya. Tadi malam aku mencuri dan sebagainya. Dia bangga. Padahal itu Allah sudah tutupi. Dia malah bisa cerita sendiri. Padahal kalau dia tidak bercerita, orang tidak tahu. Waqad bata yassarahu rabbahu. Ya. Sebenarnya pada malam hari itu Allah telah menutupi perbuatannya. Wa yusbih yakshifu satarallahu anhu. Tapi telah pagi, ya ternyata dia menyingkap perbuatannya sendiri yang sesungguhnya telah Allah tutupi. Ini yang nanti tidak Allah ampuni. Ya. Allah akan enggan mengampuni orang-orang seperti ini. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, dampak tafrid dalam amal yaumul lailah, dampaknya. Tadi kita sudah sebutkan sebab-sebabnya. Sekarang bagaimana dampaknya ini? Dampak pertama tentu kepada dai, ya, kepada aktivis dakwah. Yang pertama, al-ittirab wal qalaq an-nafsi. Ya. Dia akan merasakan kegoncangan, kepanikan dalam jiwanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku atau peringatanku, dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dia berpaling dari perintah Allah, dia berpaling dari apa yang Allah syariatkan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ingat, ya, kehidupanmu akan Allah jadikan sempit. Ya, maka siapa yang menginginkan luasnya kehidupan, kemudahan dalam kehidupan, ya, jalan-jalan keluar dalam kesulitan, ya, kelapangan jiwa dalam berbagai macam persoalan, musibah dan sebagainya, ya, ketenangan, maka apa? Kuncinya adalah zikri. Senantiasa mengikuti perintah Allah, senantiasa mengikuti apa yang Allah tunjukkan, apa yang Allah hidayahkan kepada umat manusia ini. Yang kedua adalah al-qu'ud an ada'il wajib, ya, atau alal aqal al-futur. Ya, setidaknya dia akan masuk ke dalam sikap futur, ya, atau juga dia berpangku tangan, ya, berleha-leha, ya, dalam kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban dirinya, dia malah berleha-leha, tidak menunaikannya. Ya, disebab orang itu telah terjangkit penyakit at-tafrid. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW tentang 3 ikatan syaitan ketika seseorang tidur. Ya. Itu kalau dia sudah malas, ya, tidak mau bangun, ya sudah, nanti dia akan leha-leha, akan malas, akan enggan untuk berbuat. Ya. Kemudian al-jur'atu 'alal ma'siyah, ya, keberanian untuk berbuat kemaksiatan, ya. Lama-lama orang yang suka
melalaikan amalan harian yang pokok ini, dia akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mengapa? Dzalika anna ta'ah al-haqqah bi musabatil hajiz yahulu bainal insan wa bainal ma'siyah. Ya. Ketaatan itu ya nanti akan terkadang ya akan terhalangi dengan beragam maksiat yang kita lakukan. Maka Nabi SAW itu selalu mengingatkan bagaimana kemaksiatan akan menjadi benturan kepada ketaatan. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, ya. Nanti juga dalam pembahasan yang lain saya menyebutkan ya, kalau seseorang itu tahu bahwa salat itu akan mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, demikian pula kemaksiatan akan menghalangi dirinya dari perbuatan salat. Ya. Begitu juga sebaliknya. Salat bisa menghilangkan perbuatan keji dan mungkar, tetapi orang yang terjerembab dalam perbuatan keji dan mungkar juga akan menghilangkan salatnya. Malas dia salatnya. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya faqala, wahai Rasulullah, inna fulanan yusolli bil lail. Ada seseorang yang malam harinya dia itu qiyamul lail, ya. Fa idza asbaha saraqa. Tapi ketika pagi harinya dia mencuri. Faqala Nabi SAW, innahu ya, sayanhahu ma taqul. Orang itu yang begitu tadi, dia malam harinya sholat, paginya mencuri. Ingat, kalau sholatnya itu benar, suatu saat dia akan berhenti mencuri. Sholatnya akan menghalanginya untuk mencuri. Suatu saat akan terjadi seperti itu. Maknanya, ya, sholat itu ya, pasti apabila dia lakukan dengan benar, ya, dengan sebaik-baiknya, ya terkadang ada saja kemaksiatan yang masih dilakukan. Tapi kalau dia tetap menjaganya, berupaya terus untuk menjaganya, lama-kelamaan dia akan mampu untuk menahan diri dari kemaksiatan tadi. Dia lama-lama tidak lagi berani berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ad-dhafu al-ihniyar al-badaniyah, lemah tubuhnya. Orang yang terbiasa menjaga amal harian yang pokok, ya, akan menjadikan badan itu mana'ah, memiliki sifat imun, ya. Sehingga dia wa qudru 'ala tahammul. Sehingga dia mampu justru menyemangati dirinya untuk memikul berbagai macam beban. Kama qala subhanahu wa ta'ala ala lisani Daud alaihi salam. Ya, sekali lagi, amal-amal harian itu fungsinya diantaranya adalah justru untuk menyemangatkan kita. Di pagi harinya orang akan semakin fresh. Ya. Ingat itu tadi 3 ikatan syaitan pada diri kita ketika kita tertidur. Kalau tidak bangun waktu subuh, kita terlelap begitu saja. Ya, ketika adzan berkumandang di subuh hari kita pun tidak bisa bangun. Itu semuanya akan menyebabkan kita di hari itu akan sangat lemah. Kehilangan semangat, kehilangan kekuatan. Apalagi antum akan berdakwah, tidak mungkin. Lemah. Kondisi antum akan drop, ya, ruhiyah kita hancur. Ya. Sebaliknya kalau dia menjaga, maka selain ada semangat, kekuatan, otomatis juga akan terjadi imun. Ya, contoh misalkan, para peneliti kesehatan sudah mengatakan qiyamul lail itu meningkatkan daya imunitas tubuh seseorang untuk melawan kanker misalkan. Ya. Saum sunnah, 1 hari orang bersaum, maka itu akan menjaga imunitas tubuhnya untuk selama 3 hari. Makanya kalau orang saum sunnahnya Senin dan Kamis, berarti dia 6 hari dalam kondisi imunnya kuat. Ya, maknanya apa? Kalau dia terkena penyakit, ya akan lemah sendiri penyakit tersebut. Ya, termasuk corona yang ada di tengah-tengah kita ini. Ya, salah satunya adalah dengan saum. Ya. Allah berfirman dalam melalui lisan Nabiullah Daud alaihissalam, ya, mengatakan
Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku. Lihat ayat ini. Wahai kaumku, meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Summa tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Apa yang akan didapati dari sikap istighfar dan bertaubat kepada Allah, ya, dua ketaatan ini, istighfar, ya, ini termasuk amalan harian, ya, beristighfar kepada Allah, ya, 70 kali minimal, ya. Bertaubat kepadanya, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Coba lihat ayat ini. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan dari langit itu apa? Air. Jadi akan Allah berikan rezeki, ya, air hujan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah Taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Jadi ada rezeki, ada kekuatan. Masya Allah. Ini ya sebabkan seseorang itu beristighfar kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah Taala. Kemudian lihat, ya, Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada putrinya Fatimah dan menantunya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Nabi SAW, ya, beliau mendengar Nabi itu akan kedatangan salah seorang pembantu yang akan tinggal bersama mereka. Maka kemudian Fatimah ini kan bebannya berat, ya, dia tangannya sampai lecet-lecet karena setiap hari dia harus bekerja, ya, mengerjakan tugas-tugas harian, ya, membantu suaminya dan sebagainya, ya. Maka ketika Fatimah punya keinginan seperti itu, Nabi tahu, ya, sebelum Fatimah mengucapkan hal itu kepada Nabi SAW, ya, maka faqala alayya makanakum, ya, sudah kalian tetap di tempat. Nabi datang kepada Fatimah sedang tiduran bersama istrinya, sedang berbaring-baring. Fatimah mau bangun, kata Nabi, sudah tetap di tempat, tetap berbaring. Ya. Maka kemudian Nabi katakan, ala adullukum ala khair mimma sa'altuma. Apakah kalian mau aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ingin kalian minta? Yaitu apa? Ketika kalian hendak tidur, ya, idza akhadtuhuma madaji'ukuma, kalau kalian hendak berbaring atau menidurkan diri di malam hari, au utituma ila firashikuma, ya, atau kalian ketika datang di tempat tidur kalian, fasabbaha salasan wa salasin, maka kalian berdua bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Wahmada, dan kalian berdua bertahmidlah kepada Allah 33 kali. Wa kabbara arba'an wa salasin fahuwa khairul lakuma min khadam. Maka bertakbirlah kalian berdua. Jadi tasbih, tahmid, takbir itu lebih baik dari seorang pembantu. Maksudnya apa? Selain itu juga lebih baik pahalanya di sisi Allah, maka kata para ulama, ya juga lebih baik kekuatannya. Allah nanti akan bangunkan Anda, kita, dengan kekuatan yang bisa seperti kita tidak perlu lagi ada pembantu. Nah, insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Masya Allah, ya. Ini diantara kaitan amal-amal harian, dzikir, sholat itu dengan kemampuan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Al-hurma minal aun wa taufiq al-ilahi, ya, akan dijauhkan dari pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga dari taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kalau orang itu jauh dari kebaikan, jauh dari takwa, maka Allah tidak akan membersamainya. Maka ketakwaan, kebaikan itu bisa diraih dengan apa? Dengan muwadhabah 'alal yaumil wal lailah. Dengan sikap kita memelihara
memelihara ketaatan, amal-amal yaum yang pokok dan harian-harian kita. Keenam adalah faqad al-haibah atau ta'sir fin nas, masyaallah. Ini yang mengerikan ikhwah sekalian. Hilangnya wibawa, haibah. Hilangnya wibawa dan hilangnya pengaruh dalam diri manusia. Ya, saya sudah mengirimkan kepada antum bagaimana dampak qiyamul lail pada diri seseorang dai. Kita sudah sebutkan di di video yang pernah kami kirim kepada antum bahwa qiyamul lail ya tidak mungkin bagi dai atau para ulama akan melakukan taksir, memberikan pengaruh kepada orang. Sementara dirinya tidak membangun kebiasaan mereka untuk qiyamul lail. Tidak akan mungkin, kata beliau. La wa rabbul Ka'bah. Demi Allah, orang itu tidak akan mampu mempengaruhi orang. Karena apa? Sebab kelalaiannya tidak bangun malam. Ya. Maka orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pokok dalam harian ini, ya dia akan kehilangan wibawanya. Dzalika anna man farada fi 'amal yawm wal laila faqad dayya'a a'dham silah yu'athir bihi fin nas wa sabaq qulubahum wa hadha bidahi li'annahu bihadha tafrid dayya' manzilatahu 'an rabbih wa man da'at manzilatahu 'an 'inda rabbih faqad da'at manzilatahu 'indan nas. Masyaallah. Ya. Sikap melakukan tafrid kepada amal-amal harian ini akan menghilangkan senjata kita, yang dengannya kita akan mempengaruhi manusia, mempengaruhi hati-hati manusia. Ya. Ketika seseorang telah kehilangan kedudukan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia juga akan kehilangan kedudukan di hadapan manusia. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memandang kita remeh, kita pun di pandangan manusia juga akan diremehkan. Sama. Ya, makanya jagalah diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kedudukan kita, ya. Sehingga kemudian secara otomatis Allah akan berikan kepada kita kebaikan, ya. Kebaikan diantara adalah al-haibah, kewibawaan, ya. Orang itu siap menerima apa yang kita sampaikan, siap mendengar apa yang kita sampaikan. Itu adalah haibah, ya. Bukan karena rasa takut, tapi karena merasa ada pengaruh. Kalau orang bilang sekarang adanya aura, ya semacam itu. Ya, lihat ada hadis Nabi SAW yang sering kita dengar dari para duat, ya, berbicara tentang yushikul umam, ya. Kondisi umat manusia yang banyak, tapi seperti apa? Husa'un ka husa'il laili. Ketika banyaknya kita itu ternyata tidak membuat orang takut. Ya, karena tidak ada lagi haibah, itu nanti akan terjadi pada kondisi kaum muslimin. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud ini, Masya Allah, di akhir zaman nanti manusia itu, kaum muslimin itu banyak sekali. Walakinnakum husa'un ka husa'il laili. Mereka seperti buih, nggak ada yang menakuti. Ya. Buih itu kalau ditiup oleh angin, ya sudah hilang begitu saja. Mengapa mereka bisa tidak ditakuti, tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka banyak dan mayoritas. Walakin nakum kasirun, ya. Yaumaidin kasir, mereka padahal banyak di hari itu, sangat banyak. Nabi SAW mengatakan al-wahan, ya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menimpakan penyakit fi qulubikum al-wahan, ya. Suka dengan kemaksiatan, suka dengan dunia. Itulah yang menyebabkan manusia itu kemudian menjadi lemah, tidak lagi berwibawa, kalau tidak berikan pertolongan, ya, tidak lagi memberikan dampak. Ya. Ini adalah hadis yang sangat nyata. Ya. Jumlah yang besar tidak bisa mengangkat kekuatan, tidak bisa mengangkat pengaruh kita. Dulu Nabi SAW dan bersama para sahabat, Masya Allah, mereka sangat luar biasa. Sedikitnya mereka itu mampu bertahan dalam peperangan, mampu menggerakkan umat untuk menguasai negeri-negeri, mengislamkan mereka, menunjukkan kebenaran di hadapan mereka. Allahu Akbar. Sementara kita
masih banyak yang tidak mengetahui tentang agama kita, tidak melaksanakan sunnah-sunnah itu. Dulu ya, Khalid bin Walid itu ketika berperang, ya mereka Bismillah. Ya, Khalid bin Walid ketika berperang, beliau melihat bagaimana kondisi para sahabat. Kalau ada yang bermaksiat, nah, itu Khalid akan murka, karena itu akan menjadi sebab kekalahan. Apabila kaum muslimin taat kepada Allah, menjaga sunnah-sunnahnya, ya, maka itu akan sebab-sebab kemenangan. Maka pernah terjadi mereka orang-orang Romawi pernah mengintai kaum muslimin, ya. Ketika sampai di tengah-tengah kaum muslimin, mereka katakan muslimin itu, ya, siangnya itu seperti malam harinya seperti ruhbanul lail, ya. Seperti para rahib-rahib di malam hari, mereka sibuk beribadah. Siangnya seperti apa? Fursanun nahar, ya. Kuda-kuda yang begitu beringas siang hari. Maksudnya sangat bersemangat. Malam harinya ibadah, siangnya bersemangat luar biasa. Ya. Kita malam hari kita banyak tidur, siangnya kita ngantuk juga banyak. Apa? Ya, sehingga hubungan ibadah seperti itu. Ibadah akan menguatkan seseorang, rasa malas terhadap ibadah juga akan membuat lemah seseorang. Kemudian dampak tafrid kepada amal-amal dakwah. Dampaknya ada dua yang disebutkan syarih sini, ya. Ada mutasabbut, yang pertama taulut thariq ma'akas suatu takalluf. Menambah jalan yang panjang saja dan banyak yang menambah beban perjuangan dakwah. Kemudian ya yang kedua ada musabat fi sa'at al-mihan wasyada'id, ya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk tegar, ya, dalam menghadapi apa? Al-mihan, ujian-ujian, wasyada'id, dan beragam kesulitan-kesulitan hidup. Ya, dua hal ini nanti dalam amal-amal Islami, ya, ketika terjadi tantangan, hambatan, dia tidak lagi mampu tegar. Ya, ketika dia dalam dakwahnya akan semakin panjang dakwahnya, tidak sampai-sampai, ya, dan bebannya pun akan semakin bertambah berat. Maka yang keempat adalah bagaimana kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit ini, ya. Syekh menyebutkan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama mengikuti atau akrab, ya, hidup mu'ayasyah al-kitab wa sunnah, hidup akrab dengan Al-Quran dan as-sunnah, ya. Jadikan Al-Quran dan sunnah sebagai panduan kita dan kita akrab dengannya. At-taharrar minal ma'asi wa sayyi'at la siyama as-sawair, ya. Membebaskan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan, ya. Baik itu termasuk juga dosa-dosa kecil, ya. Nabi katakan iyyakum wa muhaqqaratil dzunub, ya. Nabi katakan jauhilah kalian dari hal-hal yang meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Iyyakum wa muhaqqaratil dzunub, ya, jauhilah oleh kalian sikap meremehkan dosa-dosa. Fa innahunna yastami'anna 'ala rajul hatta yuhlikan. Maka fa innahunna yastami'na 'ala rajulin hatta yuhliknahu wa inna Rasulullah SAW daraba lahunna masalan. Karena apa? Ya, ini nanti dosa-dosa kecil itu nanti akan membinasakan dirinya. Nabi SAW juga pernah memberikan sebuah permisalan. Apa permisalannya? Ya, kamasali qaumin, ya, seperti sebuah kaum. Nazalu arda fulatin fahadara sani'ul qaumi faja'ala rajul yantaliq fayaji'u bil'udi warrajulu yaji'u bil'udi hatta jama'u sawadan fa'ajjaju naran wa andaju ma qadafu fiha, ya. Jadi Nabi pernah memberikan sebuah ilustrasi, ya, seperti suatu kaum
yang singgah di padang pasir yang luas. Lalu para pekerja kaum datang, seorang laki-laki pergi dan kembali membawa kayu, dan orang lainnya kembali pula membawa kayu. Mereka pun dapat mengumpulkan sehingga menjadi setumpuk kayu yang banyak. Lalu mereka menyalakan api dan dapat mematangkan semua yang mereka lempar ke dalamnya. Dan api tersebut bisa mematangkan mematangkan semua yang mereka masak ke dalamnya. Maksudnya apa? Seseorang yang satu-satu dengan api, satu bawa api, satu bawa kayu bakar, satu lagi bawa kayu bakar, lama-lama jadi banyak tertumpuk. Ya. Kalau cuma satu kayu bakar kan tidak akan mematangkan, tapi ini karena kayu bakarnya banyak, ya lama-lama dia menjadi mampu untuk menghanguskan, mampu untuk mematangkan, membakarkan. Ya, seperti itu. Iyyakum wa muhaqqarati dzunub. Ya. Jauhilah oleh kalian sikap meremehkan dosa-dosa. Ya, 1, 2, 3 dosa, 4 dosa, lama-lama akan menghancurkan diri kita. Ya. Hadis ini secara marfu' disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian tawasud fi ta'ati al-mubahat, la siyama al-mata'im wal masyarib. Ya, sikap pertengahan lah, sikap menghindari berlebih-lebihan dalam apa yang kita miliki, yang mubah-mubah, ya, termasuk makanan, minuman, ya, pakaian, perhiasan. Ya. Kita harus bisa tawasud. Kemudian idrak daurul muwadhafa ala amal yaum wal lailah, menghayati sikap memelihara amal-amal pokok harian kita. Ya. Kemudian yang keempat, takdiru ni'mah, menghargai nilai daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keenam, muhawalah at-taufiq bainal muwadhafa 'ala amal wal yaum wal lailah. Ya, berupaya untuk menyeimbangkan dua hal ini, antara kewajiban dan juga amal-amal pokok harian kita, sehingga dua-duanya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mujahadatun nafs, ya. Cara kita mengobatinya juga dengan cara bersungguh-sungguh untuk membina jiwa. Ya, bermujahadah terhadap diri kita ini yang kadang condong kepada kemaksiatan, yang kadang condong kepada kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Taqdirul awaqib wal asar al-mutarattabah, mewaspadai ragam bentuk terdampak dari sikap at-tafrid. Mulazamatul jamaah wal 'aish fi wasati shalih mustaqim, salihun mustaqimun. Ya. Senantiasa berada dalam jamaah, maksudnya lah senantiasa berada dalam kelompok orang-orang muslim, ya, yang taat dan berada di tengah-tengah mereka di antara orang-orang yang saleh dan mustaqim dan istiqamah. Nah, itu juga cukup mampu untuk membuat kita tetap tegar, ya, dalam melaksanakan amal yaumul lailah. Nabi SAW, Masya Allah, ya, pernah mengatakan seperti ini. Ya. Ala unabbi'ukum bi khiyarikum. Ya. Apakah kalian mau aku beritahu, ya, bi khiyarikum, orang yang terbaik di antara kalian. Ya. Seperti apa itu orang terbaik di antara kalian? Maka qalu, bala ya Rasulullah SAW. Baik ya Rasul, kami mau ya Rasul. Maksudnya adalah tunjukkan kepada kami ya Rasul. Siapa itu orang yang paling baik di antara kami? Qala khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah alladzina idza ru'u dzakarullah azza wa jalla. Masya Allah. Yang terbaik di antara kalian adalah apabila orang itu dilihat, ya, kalian melihat seseorang, maka itu dapat membawa kalian untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Masya Allah. Jadi orang yang terbaik di antara kita, kalau kita melihat orang itu, kita langsung membawa diri kita, terbawa untuk berzikir kepada Allah Taala. Ya. Masya Allah, teringat dalam diri kita, atau nampak dalam wajahnya itu, cahaya yang kemudian kita terimbas kepada kita, terasar, terdampak kepada kita, sehingga kita pun mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kemudian kita mengingat Allah Taala. Bukan orang yang ketika kita jumpai,
membuat kita tambah lalai, tambah tidak ingin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini ya, berpegang teguh dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah. Karena memang akan ada dampaknya. Al-isti'anatu tammah billah, ya. Meminta pertolongan yang sempurna dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mutlak, wajib, karena kita semua tidak bisa tegak dengan bersandar kepadanya. Idrak anna dunya daru amal, darun amal, darun amalin wa gharsun wa zara'ah. Dunia itu adalah tempat kita untuk memperbanyak amal, lahan kita untuk menanam. Jadi kita ketahui bahwa dunia ini adalah negeri tempat kita beramal, ya, ladang untuk menanam, yaitu menanam pahala-pahala kita, menanam kebaikan-kebaikan kita. Muwadhabah bil uswah wal qudwah al amal yaumil wal lailah, mengikuti orang-orang yang memiliki teladan dalam mengamalkan amal-amalan pokok harian. Itu ikuti itu orang-orang ustaz-ustaz yang memiliki amal-amal yang terjaga tadi. Kita ikuti. Jadikan dia sebagai uswah kita. Siapapun yang temukan dimanapun dia berada, ya, jadikan dia sebagai uswah ketika dia mampu mengamalkan amal-amalan pokok harian itu. Mu'ayyashatun Nabi SAW fi siratihi, ya. Hidup berma'isyah, berhidup bersama Nabi SAW, bersama sirahnya, ya. Juga bersama sirah para sahabat, para akhbarus salaf, para generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena kita banyak sekali bisa mendapatkan faedah di sana. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh di awal tadi. Mengingat-ingat dunub wal asam al-madiyah. Senantiasa kita mengingat-ingat dosa-dosa kita yang lalu. Ya. Apa sudah kita lakukan dari keburukan-keburukan kita. Ya. Kita ampun, memintakan ampun kepada Allah agar tidak terulang kembali. Nah, demikianlah ilaj atau obat yang sudah disampaikan oleh Syekh. Semoga kita semua bisa mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan jalan petunjuk untuk menjaga senantiasa amal-amal harian yang pokok ini agar semuanya tetap bersamai kita sampai kita bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berdoa kita semua di sini bisa istiqomah dengan amal tersebut. Ya, saya, antum semuanya, kita semuanya orang-orang yang masih membutuhkan semangat, masih membutuhkan kekuatan, ya. Semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.